Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Karana bin Jorge Fadila dari kelompok 8 pengembangan evaluasi PAI. Di sini hendak membacakan makalah kami, yaitu berjudul Acuan Evaluasi PAI, PAP, dan PAK. Masuk ke pengertian evaluasi. Secara bahasa, evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation, dalam bahasa Arab al-takdir, dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Adapun secara istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh Edwin Ward dan Gerald Brown adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan bahwa penilaian adalah sebuah kegiatan yang bersifat berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil yang telah dicapai siswa. Ashornby dalam buku Evaluasi Program Pendidikan karangan Suhar, Simi Arikunto, dan C.V. Safruddin Abdul Jabbar mendefinisikan bahwa evaluasi adalah suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Dari definisi tersebut, kata-kata yang terkandung di dalamnya menunjukkan bahwa dalam melakukan evaluasi harus dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab, dan menggunakan strategi, dan hasil dari evaluasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwasanya evaluasi adalah sebuah proses atau upaya yang dilakukan untuk menentukan sejauh mana sebuah tujuan pendidikan yang dilakukan itu tercapai. Evaluasi pembelajaran merupakan hal yang harus dilakukan oleh pendidik, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat masalah atau hambatan yang sering kali muncul. Hambatan evaluasi menuntut seseorang guru menguasai tujuan dari fungsi dari evaluasi pembelajaran, sehingga dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran diperlukannya pelatihan, penyusunan soal untuk guru. Untuk meningkatkan kualitas soal ujian, perlu dilakukan adanya inovasi dalam pembelajaran dengan menggunakan berbagai media untuk meningkatkan motivasi belajar dan minus siswa dalam pelajari materi yang dianggap sulit serta kurangnya fasilitas yang memadai untuk pelaksanaannya. Itu yang dapat saya baca. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh kawan-kawan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Ansarullah dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan isi makalah dari makalah kami. Saya akan membacakan di bagian B, yaitu pengertian PAP dan PAK. Sebelum kita memasuki pembahasan, perlu kita ketahui apa itu PAP dan apa itu PAK. PAP yaitu penilaian acuan patokan, sedangkan PAK yaitu penilaian acuan kelompok. PAP atau penilaian acuan patokan adalah pendekatan penilaian yang membandingkan hasil pengukuran terhadap mahasiswa dengan patokan yang ditetapkan untuk masing-masing bidang mata kuliah. Penilaian acuan patokan atau PAP ini biasanya disebut juga kriteria evaluation, merupakan pengukuran menggunakan acuan yang berbeda. Dalam pengukuran ini, mahasiswa dikompresikan dengan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam tujuan instruksional, bukan dengan penampilan mahasiswa yang lain. Keberhasilan dalam produser acuan patokan tergantung pada penguasaan materi atas kriteria yang telah dijabarkan dalam item-item pertanyaan guna mendukung tujuan instruksional. Selanjutnya yaitu kita menjelaskan tentang penilaian acuan patokan atau PAK. PAK yaitu pemberian nilai sekelompok mahasiswa dalam suatu proses pembelajaran didasarkan pada tingkat penguasaan di kelompok itu. Artinya pemberian nilai mengacu pada perolehan nilai di kelompok
Misalnya seorang telah menguasai pokok bahasan bila mana telah menjawab dengan betul 80% dari total butir soal yang diujikan dan ia dinyatakan lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Abdali dari kelompok 8. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, itu yang bagian C, karakteristik PAP. Tujuan penggunaan penilaian acuan patokan berfokus pada kelompok perilaku mahasiswa yang khusus. Yusmani menyebutnya dengan didasarkan pada kriteria atau standar khusus, dimaksudkan untuk mendapat gambaran yang jelas tentang performa peserta tes tanpa memperhatikan bagaimana performa tersebut dibandingkan dengan performa yang lain. Dengan kata lain, tes acuan kriteria digunakan untuk menyeleksi atau secara pasti status individual berkenaan dengan domain perilaku yang ditetapkan atau dirumuskan dengan baik. Menurut Semiawan menyebutnya sebagai standar mutu yang mutlak. Dalam standar ini penentuan tingkatan atau grade didasarkan pada skor-skor yang telah ditetapkan sebelumnya dalam bentuk persentase. Untuk mendapatkan nilai A atau B, seorang mahasiswa harus mendapatkan skor tertentu sesuai dengan batas yang telah ditetapkan tanpa terpengaruh oleh performa atau skor yang diperoleh mahasiswa lain dalam kelasnya. Salah satu kelemahan dalam menggunakan standar absolut adalah skor mahasiswa tergantung pada tingkat kesulitan tes yang mereka terima. Artinya, apabila tes yang diterima mahasiswa mudah, akan sangat mungkin para mahasiswa mendapatkan nilai A atau B. Dan sebaliknya, apabila tes tersebut terlalu sulit untuk diselesaikan, maka kemungkinan untuk mendapatkan nilai A atau B menjadi sangat kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikir Hidayat akan melanjutkan penjelasannya yang di manfaat menurut PY 1974 dalam bukunya Asnawi Jalnul Anarkan PAP dapat dimanfaatkan antara lain, yaitu ada 4. Yang pertama, penempatan seseorang dalam rentetan kegiatan belajar. Yang kedua, untuk mendiagnosis kemampuan seseorang dalam pembelajaran, artinya informasi yang diperoleh melalui diagnosis ini langsung dapat digunakan oleh anak didik untuk mengatur langkah apa yang harus dilakukan atau guru dapat langsung menentukan keperluan anak didik agar proses pembelajaran membawa manfaat yang lebih bermakna bagi anak didik tersebut. Yang tiga, jika dilakukan secara periodik dapat digunakan untuk memonitor kemajuan setiap anak didik dalam proses pembelajaran. Misalnya juga secara berkelanjutan dapat diketahui status seseorang dalam suatu rentetan kegiatan belajar, akhirnya dapat memacu atau memotivasi semangat belajar siswa. Yang terakhir, yang keempat, kemampuan masing-masing anak didik untuk menyelesaikan kurikulum secara kumulatif akan dapat menentukan keterlaksanaannya kurikulum. Sampai di sini saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.